Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas ekonomi kami yang berjudul Alat Pembayaran Non-Tunai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Syarah Kwina Kesha absen 34, Narina Dina Lestari absen 27, Rizky Ramadan absen 32, dan Muhammad Al-Haki absen 23. Pertama yang kita bahas adalah pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah segala bentuk instrumen atau sistem yang memfasilitasi transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai fisik. Yang kedua yaitu macam-macam alat pembayaran non-tunai. 1. Kartu kredit. Kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme hutang. 2. Kartu debit. Alat pembayaran non-tunai yang berbasis saldo milik nasabah. Kartu ini diterbitkan oleh pihak bank tempat nasabah menabung rekeningnya. Yang ketiga yaitu cek. Cek merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau nama yang ditunjuk. 4. Biliet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang kelima yaitu nota kredit. Umumnya digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank atau bank lain melalui clearing. 6. Nota debit. Surat yang diterbitkan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui clearing. Dan yang terakhir yaitu e-money. Uang elektronik bisa berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Selanjutnya yaitu ada pengertian alat pembayaran berbasis warkat. Adalah surat berharga yang dikeluarkan bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah. Contoh warkat yaitu cek, biliet giro, nota kredit, nota debit, dan wesel bank. Selanjutnya yaitu kegunaan warkat. Yang pertama, warkat dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau transfer dana non-tunai antara pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, Anda bisa mentransfer uang dengan menulis warkat yang berisi instruksi kepada lembaga keuangan untuk membayar sejumlah dana kepada penerima. Dengan begitu, resiko penggunaan uang tunai dalam transaksi besar akan berkurang. Yang kedua, jenis warkat seperti cek dapat ditunda pembayarannya dengan menuliskan tanggal cair di masa mendatang. Yang ketiga, warkat atau surat berharga dapat digunakan sebagai bahan investasi. Kelebihan warkat. Penggunaan warkat dapat mengurangi resiko penggunaan uang tunai dalam transaksi besar sehingga lebih aman. Warkat seperti cek atau giro mempermudah transaksi keuangan karena dapat digunakan untuk transfer dana non-tunai. Kekurangan warkat. Meskipun transaksi menggunakan warkat lebih aman, tetapi ada resiko kehilangan warkat jika tidak disimpan dengan baik. Meskipun menghemat biaya penagihan, inkaso tetap memiliki biaya administrasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah alat pembayaran berbasis kartu. Alat pembayaran berbasis kartu adalah metode pembayaran non-tunai yang menggunakan kartu untuk melakukan transaksi. Contohnya yaitu kartu kredit atau kartu debit. Kegunaan alat pembayaran berbasis kartu. Kartu memudahkan pembayaran di berbagai tempat, baik online maupun offline, tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi menggunakan kartu menyediakan catatan yang detail sehingga memudahkan penggunanya untuk melacak dan mengontrol pengeluaran. Kartu kredit memungkinkan pembelian barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Kelebihan alat pembayaran berbasis kartu. Kartu debit dan kredit memungkinkan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai sehingga lebih praktis. Transaksi menggunakan PIN dan sistem keamanan berlapis mengurangi resiko penipuan. Kekurangan alat pembayaran berbasis kartu. Kartu yang hilang atau dicuri dapat disalahgunakan untuk transaksi tanpa izin, menimbulkan kerugian finansial. Beberapa bank mengenakan biaya transaksi untuk penggunaan kartu debit dan kredit, seperti biaya administrasi bulanan atau biaya tarik tunai. Selanjutnya yaitu alat pembayaran berbasis elektronik. Alat pembayaran berbasis elektronik adalah metode pembayaran yang menggunakan media elektronik untuk bertransaksi tanpa melibatkan uang tunai secara langsung. Contohnya alat pembayaran berbasis elektronik yaitu e-money, e-wallet, dan lain-lain. Kegunaan alat pembayaran berbasis elektronik memudahkan pembelian barang dan jasa secara online tanpa perlu pergi ke toko fisik. Memungkinkan pembayaran di berbagai tempat seperti toko, restoran, dan transportasi umum.
Beberapa metode pembayaran elektronik seperti transfer antar bank dapat menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan transfer konvensional. Alat pembayaran elektronik dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, sidik jari, dan verifikasi identitas, memungkinkan transaksi tanpa terikat oleh waktu dan lokasi. Kelebihan alat pembayaran berbasis elektronik. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi lebih cepat dan mudah karena tidak perlu mencari uang kembalian atau menunggu proses gesek kartu. Banyak penyedia e-money menawarkan promosi dan diskon eksklusif untuk penggunanya. Kekurangan alat pembayaran berbasis elektronik. Pembayaran elektronik memerlukan sinyal yang kuat untuk dapat digunakan, sehingga gangguan sinyal dapat mengganggu transaksi. Pembayaran elektronik rentan terhadap risiko kejahatan siber seperti pencurian data atau peretasan akun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah alat pembayaran non-tunai seperti e-wallet, kartu kredit, dan QRIS menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Mereka mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengelolaan keuangan. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan tentang apa itu alat pembayaran berbasis non-tunai. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.